Minyak goreng langsung melimpah begitu harga eceran tertinggi dicabut. Ada apa sebenarnya? Sebagaimana disebutkan, apakah betul ini semua ulah mafia? Kami akan bahas bersama dengan tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSP dan anggota Komisi 6 DPR, Amin Aka. Assalamualaikum, selamat sore Pak Edi, Pak Amin. Selamat sore. Ya, selamat sore. Ya, saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, dari apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan, kesan saya bahwa Republik ini dan otoritasnya tidak berdaya kalau menghadapi kartel minyak. Betulkah demikian? Ya, kalau menurut saya nggak sepenuhnya begitu ya. Karena pertama adalah kartel itu kan sesuatu yang harus dibuktikan gitu. Dan itu ranahnya KPPU ya, untuk membuktikan ada kartel atau tidak. Karena kartel itu artinya ada permufakatan, ada perjanjian antara kepala pengusaha untuk mengatur pasar, mengatur harga. Jadi Anda sendiri meragukan apa yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan? Bukan, saya nggak ingin masuk ke wilayah itu gitu ya. Jadi intinya kan bahwa sebelumnya ada persoalan di dalam distribusi. Distribusi itu disebabkan bukan karena produksi gitu, karena produksinya cukup, bahkan lebih dari cukup gitu. Nah, sekarang bahwa kenapa kok yang punya barang tidak mau melepas, sebenarnya penyebabnya bermacam-macam, bisa bermacam-macam. Kita nggak tahu pastinya ya, kami dari kantor staf presiden. Masa iya, mohon maaf, masa iya kantor staf presiden tidak mengerti apa persoalan intinya dari semua ini yang berlangsung cukup lama? Ya tentu saja kita bisa menduga-duga, tapi kalau untuk memastikan kan tidak, karena ini banyak faktor kan. Bisa saja ada mafia, bisa juga karena tidak sesimpel itu ya. Bisa juga karena memang produsen minyak goreng ada yang tidak mendapatkan CPO sesuai dengan DPO, karena domestic price obligation. Itu juga dijelaskan oleh Kepala Bappenas loh Pak Arief loh, bahwa kan CPO kan aturannya kan harganya 9.300. Ada yang nggak dapat. Kalau yang nggak dapat tadi disampaikan juga oleh Pak Lutfi kan, harga CPO itu udah 16-18 ribu, masa disuruh jual harga 14 ribu, kan dia rugi. Ada juga unsur seperti itu. Ada juga dia atau mereka menjual ke industri gitu. Ada juga mungkin penyelundupan ekspor. Jadi ada banyak faktor. Kita tidak tahu, artinya tidak bisa memastikan. Artinya begini, saya menangkap begini, artinya ada salah langkah dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, untuk menetapkan harga eceran tertingginya. Bukan di situ, tapi intinya adalah bahwa kebijakan DMO, DPO, dan HET itu tidak berjalan dengan mulus. Gitu. Jadi bukan HET aja, itu kebijakan akan mulus kalau DMO-nya beres. DMO-nya sebenarnya nggak ada masalah ya, DMO-nya sampai sekarang nggak ada masalah. DPO-nya berjalan dengan baik, itu yang indikasinya ada masalah. Seperti begini, sebelum jauh Pak Edi, saya ingin Anda memberikan keterangan dan gambaran yang agak mudah dicerna oleh masyarakat. Bagaimana mungkin begitu harga eceran yang ditetapkan oleh pemerintah itu dicabut, lantas pasokan ada di masyarakat dalam hitungan berselang waktu yang begitu singkat ya, simsalabim begitu, dan harganya juga sangat tinggi ini Pak. Ya bisa aja. Kenapa tidak? Kalau saya punya barang, kemudian ketika saya jual itu saya membuat saya rugi, saya nggak mau lepas barang saya. Tapi kalau kemudian terjadi perubahan dan kemudian harga itu berubah, kemudian saya tidak lagi mengalami kerugian, bahkan saya bisa untung, saya lepas. Apa masalahnya? Nah, artinya yang menjadi soal adalah bahwa berkali-kali jargon yang disampaikan kita akan memberantas penimbun, spekulan dan lain sebagainya, ini tidak berjalan sempurna sebagaimana yang direncanakan. Menahan barang tidak selalu bisa diartikan sebagai menimbun, tidak selalu loh ya, saya bukan berarti bilang tidak. Nah, bagaimana Anda menjelaskan, sebentar Pak, bagaimana Anda menjelaskan orang-orang yang sudah ditangkap ketika mereka menahan barang itu di rumah-rumah mereka berkardus-kardus? Ya itu urusan aparat keamanan, kita nggak mau masuk ke wilayah itu ya. Saya nggak mau masuk ke wilayah, termasuk yang kartel tadi, dugaan kartelnya diselidiki saja. Kalau memang ada ya sudah ada aturannya, sudah ada undang-undangnya gitu ya. Saya justru nggak mau masuk ke situ. Intinya kan sekarang sudah diambil kebijakan baru, dan saya kira dengan ada kebijakan baru ini kita yakin banget bahwa pasokan di pasar untuk minyak goreng kemasan tidak akan ada masalah. Saya ke Pak Amin. Pak Amin, saat ini saya meyakini bahwa rapatnya masih terus berjalan dengan Menteri Perdagangan dan Anda punya waktu untuk berbicara bersama dengan kami. Sejauh ini, apa logika yang bisa diterima oleh masyarakat dengan mudah mengenai kelangkaan minyak goreng, kemudian begitu HET dicabut, tiba-tiba harganya membumbung tinggi, ada yang sampai 50.000 2 liter dan lain sebagainya? Ya,
Ini intinya pakai bahasa yang sederhana, pemerintah itu menyerah pada kartel pangan, khususnya dalam hal ini minyak goreng. Gitu. Bahasa yang paling sederhana itu tidak bisa didefinisikan lain, walaupun tetap kita pakai dugaan ya, karena kita tidak melihat di lapangan, tapi logika sederhananya seperti itu. Sebentar, saya mau tegaskan lagi sebelum lebih jauh. Pemerintah yang Anda maksud spesifik Kementerian Perdagangan kah? Karena tadi disebutkan kantor staf presiden merasa tidak demikian. Bukan, memang ini masalah minyak goreng itu tidak bisa diatasi sendiri oleh Kementerian Perdagangan. Kalau Kementerian Perdagangan dalam masa krisis minyak goreng 5 bulan ini sudah mengeluarkan peraturan kurang lebih 7 ya. Setidaknya 7 aturan dan tidak ada satupun yang bisa dilaksanakan dengan baik begitu. Karena memang ini harus melibatkan juga institusi lain. Nah, sebetulnya sudah ada Satgas Pangan yang di dalamnya ada Kementerian Pertanian, juga ada kepolisian. Makanya saya menunggu sebetulnya para pelaku penimbunan, ya orang yang menahan barangnya ini yang menyebabkan terjadi kelangkaan itu segera diberi sanksi sesuai dengan aturan yang ada, minimal Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 pasal 107 itu denda 50 miliar, penjara 5 tahun atau denda 50 miliar. Tapi saya tunggu-tunggu sanksinya itu nggak ada gitu. Ya, dan mestinya Kementerian Perdagangan ataupun Satgas Pangan itu tahu semua di mana itu produsennya, dari kebun sawitnya, di mana produksinya, di mana gudangnya, bagaimana alur tata niaganya, di mana pabrik-pabrik, semuanya kan tahu. Ya, dan itu gampang dikontrol. Dan tadi Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa dari beliau turun di lapangan, di Medan, di Surabaya, dan beberapa daerah yang lain, secara hitung-hitungan alokasi ya barang yang dikirim itu sudah surplus melebihi kebutuhan. Tapi kenyataan di lapangan kok ada kelangkaan. Ini apa definisinya? Ya berarti ada yang nahan gitu. Ya. Ada yang nahan. Ya, bagaimana Anda menjelaskan tadi bahwa mereka kan tetap berhak untuk ikut pada mekanisme pasar yang disebutkan tadi. Bagaimana menjelaskan ini semua? Ada yang menilai, termasuk penegak hukum kan menilai ini adalah penimbun yang pada akhirnya beberapa sudah ditindak, terlanjur ditindak sekarang. Mereka ada di penjara sekarang. Halo ya? Iya Pak Amin, bagaimana menjelaskannya Pak? Yang mana tuh ya? Ya, soal bahwa para produsen punya hak untuk ikut pada mekanisme pasar yang terbaik, prinsip-prinsip ekonomi. Dirasa bahwa HET ini tidak berpihak kepada mereka dan harganya terlalu berdekatan, yang premium dengan yang minyak curah begitu. Bagaimana Anda menjelaskannya? Jadi gini ya, Indonesia itu kan produsen CPO terbesar di dunia, 58% gitu. Nah, seharusnya naiknya harga CPO di dunia ini menjadi berkah untuk semuanya, untuk produsen, untuk bangsa, untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, Kementerian Perdagangan dalam hal ini, pemerintah dalam hal ini terakhir menetapkan DMO 20% dan DPO-nya 9.300 untuk CPO dan 10.300 untuk lain ya. Nah, seharusnya para pelaku usaha kita itu, produsen minyak sawit itu atau minyak CPO ini nih, bahasa ininya mbok ya gitu. 20% ini benar-benar dialokasikan untuk masyarakat ya, dan nggak usah ditahan-tahan ya, dan mereka tuh nggak rugi dengan mengalokasikan sekian 20% itu karena pemerintah menerapkan DPO. Ya mereka nggak rugi tapi nggak untung hitungannya Pak Amin. Nggak untung banyak, tapi mereka sudah untung banyak dari yang 80%-nya itu, gitu. Ya, disinilah pemerintah harus hadir. Tadi saya sampaikan kepada Pak Menteri bahwa negara kita bukan negara kapitalis yang sepenuhnya tunduk pada mekanisme pasar. Negara kita juga bukan negara sosialis, gitu ya, yang tidak secara teori tidak boleh ya ada orang yang kaya melebihi ini. Negara kita adalah negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 minimal adalah pasal 33 atau Pancasila minimal sila kelima dalam hal ini. Mestinya pemerintah harus hadir ya mewujudkan ya aturan atau sumber hukum kita itu landasan negara. Soal kehadiran pemerintah saya akan ke Pak Edi. Pak Edi, apa jaminan bahwa ketika HET sudah dicabut ya,
kan keadaan di pasar-pasar saat ini pun belum terkendali secara sempurna. Kita lihat yang tadinya minyak goreng langka, sekarang ada, tapi harganya merajalela gitu. Harganya ada yang sampai 50.000 2 liter, belum lagi di berbagai pelosok daerah. Bahkan minyak curah sekalipun yang disebutkan 14.000 harga ecerannya, sekarang pun ditemukan masih di dekat Jabodetabek itu masih 19.000 harganya. Bagaimana menjelaskannya? Ya saya kira kalau negara hadir kan, hadir dalam bentuk apa? Saya kira kalau untuk minyak goreng ya kan negara hadir memberikan subsidi untuk yang minyak goreng curah gitu. Tapi memang tidak bisa memberikan subsidi untuk semua. Jadi misalkan kayak di Malaysia itu kan memberikan subsidi untuk yang minyak goreng kemasan yang sederhana itu ya. Jadi hadir tetap, tapi mungkin kehadirannya mungkin tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Tapi bahwa pemerintah atau negara hadirlah memberikan subsidi. Kalau nggak hadir nggak bisa. Artinya mekanisme subsidinya sudah ada dan sudah ditetapkan belum? Nah kalau itu Mendak yang tahu gitu. Sampai tadi saya ngecek ke Kemendak masih dicek gitu ya. Jadi kan Mendak artinya masyarakat sabar-sabar dikit lah kalau misalnya harganya belum sebagaimana yang diharapkan, subsidi belum bisa jalan mekanismenya di lapangan, artinya harga masih tetap kepada pasar ya. Ya kita berharap itu segera bisa diimplementasikan secara efektif ya, sehingga masyarakat punya pilihan ya. Kalau dianggap yang minyak goreng kemasan terlalu mahal, dia punya pilihan untuk ke minyak goreng curah. Dan saya dari kemarin sudah wanti-wanti menyampaikan ke jajaran Kementerian Perdagangan ya, ini dicek supaya pasokan minyak goreng curahnya jangan kemudian nanti langka lagi gitu. Jadi mesti diantisipasi. Oke, harus mereka paling tidak sudah tahu lah ya. Harusnya sudah bisa ya diantisipasi agar tidak terulang kembali. Dan kita lagi-lagi menyoroti penegak hukum dalam hal ini Satgas ya Pak Amin. Satgas katanya akan bergerak untuk memastikan distribusi berjalan cepat sehingga akhirnya supply and demand itu ya ada di dalam tataran ideal begitu. Artinya harga akan bisa terkendali di sana. Bagaimana melihat penjelasan dari Pak Menteri Perdagangan soal kerjasama dengan polisi? Ya, saya berharap ya tadi menegaskan lagi yang harga 14.000 untuk masyarakat menengah ke bawah yang subsidi ini harus segera ya membanjiri pasar, harus segera tersedia di pasar dalam waktu dekat. Ini juga yang diharapkan oleh teman-teman anggota Komisi 6 tadi. Gitu. Kemudian pemerintah harus menjamin bahwa memang ketersediaan minyak goreng ya curah dengan harga 14.000 ini terus-menerus ada gitu. Tidak hanya dalam waktu sesaat lalu hilang lagi dari pasaran. Karena memang BBM subsidi ini potensi ya, potensi untuk terjadinya yaitu tadi penyimpangan-penyimpangan oleh oknum-oknum tertentu. Karena disparitas harga ini lumayan ini 14.000 dengan yang kemasan itu 23.900 hampir 10.000. Ini kalau para pelaku usaha tertentu, distributor tertentu itu mau memborong begitu ya, kemudian mengemas minyak goreng yang curah ini kemudian dijual dalam bentuk kemasan. Ini kan luar biasa untungnya. Nah oleh karena itu saya minta pemerintah dalam ini tadi dengan Menteri Perdagangan benar-benar mengawasi ini dan menjamin tata niaganya bahwa minyak goreng yang 14.000 ini yang curah ini benar-benar tersedia di mana-mana dan masyarakat menengah ke bawah ya, masyarakat miskin, pelaku UMKM itu mudah untuk mendapatkannya. Oke, saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, tadi juga kita mendengarkan bagaimana jalannya rapat bersama dengan Komisi 6. Sebelum rapat itu juga ternyata percakapan banyak yang bergulir, yang menyalahkan Menteri Perdagangan. Bahkan ada yang minta Menteri Perdagangannya mundur secara perlahan. Artinya ada yang minta diganti dan sebagainya. Apakah kantor staf Presiden menangkap percakapan-percakapan dan apa yang disampaikan oleh anggota Dewan tadi? Ya tentu saja kita mendengar ya, dan itu kan bukan hanya di ruang rapat DPR ya, suara-suara, tapi kita nggak mau masuk ke situ. Saya pribadi tidak punya kapasitas dan tidak punya informasi ya untuk menanggapi hal-hal seperti itu ya, karena ya kita fokus untuk mengamankan kebijakan pemerintah. Saya setuju dengan tadi disampaikan Pak Amin dan saya sampaikan juga kan, sekarang yang terpenting adalah bagaimana menjaga agar pasokan minyak goreng curah ini bisa tersedia dengan jumlah yang cukup di pasar. Dan kantor staf Presiden kita bentuk tim kok. Saya sendiri ketua tim monitoring untuk minyak goreng itu. Kita monitor tiap hari. Tadi pagi saya monitor di minimarket. Kemudian kita monitor. Artinya Anda mengerti sebagai tim monitoring, artinya ada tenggat waktu, estimasinya kapan?
Ya kalau itu tergantung ya kepada aturan teknis ya, karena itu kan ada beberapa aturan teknis Mas. Jadi misalkan subsidi ya, itu kan bagaimana proses klaimnya, bagaimana pencairannya, itu harus jelas. Dan tadi karena mohon maaf ya Pak Edi, menjadikan sekali karena warga sangat membutuhkan minyak goreng karena barangkali ya makan rebusan terlalu lama itu kagak mungkin tidak menyenangkan lah, mengerti lah Pak Edi. Mereka butuh juga kadang-kadang dalam tanda kutip gorengan. Ya, terus ya iyalah, ya pasti ngerti lah. Saya kan juga pakai minyak goreng juga, bukan kita. Jadi kenapa? Jadi enggak, maksud saya ini kan duit negara Mas ya. Iya, saya harapannya kan soalnya jadi, bahwa itu makanya saya biar saya selesai dulu saya bicara, Mas, jangan lebih banyak bicara dibanding saya gitu. Jadi tadi kan di DPR Menteri Perdagangan sudah menyampaikan bahwa ada peraturan Menteri Perdagangan nomor 11 tahun 2022. Saya belum lihat isinya. Kita lihat nanti isinya, kita implementasinya gitu loh. Oke. Saya nggak mau banyak bicara deh kalau kayak gitu. Saya ke Pak DPR aja lah. Anda yang punya hak untuk banyak bicara. Apa yang ingin Anda sampaikan lah mengenai rakyat yang Anda lihat di depan mata Anda sendiri yang kesulitan? Pak Amin. Ya, intinya karena sekarang Kemendak sudah mengeluarkan peraturan terbaru, yaitu Permendang nomor 11 tahun 2022 itu yang sudah mengatur harga tadi yang curah 14.000 dan yang kemasan diserahkan pada istilahnya apa sih, harga keekonomian begitu, atau makan sepasar. Ya kita tentu saja menginginkan yang minyak goreng curah ini segera tersedia dan benar-benar masyarakat bisa mengaksesnya dengan mudah, bisa mendapatkannya dengan mudah. Itu juga tadi sekali lagi yang ditegaskan oleh teman-teman semuanya, dan menutup potensi-potensi terjadinya penyimpangan lagi dengan pengawasan yang ketat ya oleh oknum-oknum tertentu yang nantinya menyebabkan minyak goreng curah ini persediaannya menjadi menipis, bahkan mungkin bisa jadi hilang lagi dari pasaran gitu loh. Dan benar-benar ya pemerintah dalam hal ini menerapkan sanksi yang sudah ada gitu. Oke. Terima kasih Pak Amin Aka, anggota Komisi 6 sudah bergabung sama kami, dan terima kasih Pak Edi Priyono maksud kami, tenaga ahli utama Kedeputian 3 KSP sudah hadir berbincang bersama kami di AINI Sore.